Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kali ini kita akan membahas tentang rumah adat suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Rumah adat ini bernama Rumah Radang. Kami mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, yakni Faza Mulkia Farhani, Marini, Patricia Saraswati Sianturi, Bernadiana Sukmawati, dan Risma Rahmania. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan Rumah Radang sebagai rumah adat suku Dayak Kalimantan Barat kepada teman-teman pembelajar BIPA. Sebelum mengenal lebih dekat tentang rumah adat Dayak yaitu Rumah Radang, kita harus pelajari dulu nih apa itu adat istiadat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu adat istiadat? Baik, saya informasikan ya. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu. Mengutip dari gurupendidikan.co.id, secara etimologi, adat istiadat diambil dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Pengertian lain, adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi suatu kebiasaan dan dihormati oleh orang lain. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga dengan adat. Adanya adat dalam suatu daerah membuat kebiasaan terus tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Adat istiadat biasanya berkaitan dengan norma dan kelakuan masyarakat. Norma menjadi suatu kebiasaan dan aturan yang mengikat, sehingga jika dilanggar, maka individu, kelompok, maupun masyarakat akan mendapatkan sanksi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Rumah Radang sebagai rumah adat suku Dayak, mari kita mengenal apa itu suku Dayak. Suku Dayak yang berasal dari ejaan lama Dajak atau Diak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Daya serumpun dengan misalnya kata Raya dalam nama Toraya, yang berarti orang di atas orang hulu. Pembagian lama suku Dayak terdiri atas 6 stan meras atau rumpun, yakni rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Bahau, rumpun Murun, rumpun Ot Danum Ngaju, dan rumpun Punan. Masuk ke pembahasan inti yaitu Rumah Radang, rumah adat suku Dayak. Rumah Radang merupakan rumah panjang yang menjadi rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan rumah adat terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi sebuah landmark bagi kota Pontianak setelah Tugu Katulistiwa. Rumah Radang memiliki ukuran panjang 138 meter dengan tinggi 7 meter. Lokasinya berada di Jalan Sultan Syahrir, Kota Baru, Pontianak. Pada lokasi Rumah Radang, Kota Pontianak, dapat ditemukan penjualan aksesoris Dayak yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh bagi pengunjung atau wisatawan yang datang di sana. Di sana juga terdapat kafe yang menjual makanan atau minuman, sehingga para pengunjung tidak akan merasa kehausan juga merasa lapar saat menikmati suasana Rumah Radang yang teduh dan sejuk tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filosofi Rumah Radang. Filosofi dari rumah berbentuk persegi panjang ini menggambarkan kebersamaan dan toleransi dari setiap anggota keluarga. Bayangkan saja, dengan rumah sepanjang itu, Rumah Radang bisa menampung puluhan kepala keluarga dan ratusan orang. Wah, sangat menakjubkan sekali ya rumah adat ini. Sayangnya, Rumah Radang mulai punah sejak tahun 1960-an. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menemukan rumah radang di daerah aslinya. Salah satu yang masih tersisa adalah di Dusun Saham, Kabupaten Landak. Rumah radang yang sudah dihuni sejak 140 tahun lalu itu masih bertahan hingga sekarang dan dihuni oleh sekitar 200 orang. Selanjutnya, ciri khas rumah radang. Karakteristik serta keunikan dari rumah adat ini ada pada jumlah tangganya yang harus ganjil. Burung enggang sebagai pandemik khas Kalimantan Barat yang kerap dijadikan sebagai simbol kegagahan dan kekuatan dari rumah radang ini.
Rumah adat Radang atau yang biasa disebut dengan rumah panjang dapat terbagi ke dalam 4 bagian utama. Di antaranya yang pertama yaitu pante, bagian depan rumah yang dijadikan sebagai teras. Yang kedua ada samik, kerap digunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai tempat musyawarah adat. Yang ketiga, bilik. Bilik merupakan kamar tidur bagi penghuni rumah. Dan yang terakhir ada wakmik, bagian belakang rumah yang kerap difungsikan sebagai dapur. Selanjutnya, setelah kita membahas ciri khas dari rumah Radang juga kerap kali digunakan sebagai perayaan upacara adat. Salah satu upacara adat yang akan kita bahas yaitu upacara adat Naik Dango. Naik Dango adalah acara rutin tahunan yang diadakan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Nek Jubata atau Sang Pencipta atas panen padi yang diperoleh. Selain untuk bersyukur, juga untuk memohon kepada Jubata agar hasil panen tahun depan bisa lebih baik, serta masyarakat dihindarkan dari bencana dan malapetaka. Tradisi Naik Dango didasari mitos asal mula padi menjadi populer di kalangan orang Dayak Kalimantan Barat, yakni cerita Nek Baruang Kulup, yaitu kakek Baruang yang kulup karena tidak sunat. Dalam gawai, selain acara inti yakni Nyanghart atau pembacaan mantra, juga dapat ditampilkan berbagai bentuk budaya tradisional seperti sebagai upacara adat, permainan tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa tradisional. Setelah mempelajari materi mengenai Rumah Radang sebagai rumah adat suku Dayak Kalimantan Barat, semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman pembelajar BIPA. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih.